Jadi kalau kita ngomong anggaran rumah sakit, ya kita pepet-pepet sampai pada bagaimana pelayanan baik, tenaga kerjanya senang, ya walaupun mungkin dari sisi fisik bangunan sangat sederhana. Tapi yang penting begitu masuk, pelayanannya yang paling penting. Gak ada gunanya bangunan itu bagus-bagus, kemudian lantai 10, lantai 15, kalau pelayanannya ngaco. Saya juga selalu mengatakan tempatkan diri Anda seandainya Anda yang jadi pasien. Jadi para tenaga kesehatan juga demikian. Kalau misalnya Anda melayani pasien, bayangkan kalau Anda yang jadi pasien atau pasien itu adalah keluarga Anda. Tentu kita mengharapkan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk rumah sakit sudah ada standarnya, tinggal diikuti saja. Nah, oleh karena itu pada hari ini salah satu fasilitas yang kita lengkapi adalah ruang NICU, yaitu ruang ICU untuk neonatal ya. Jadi untuk bayi sampai dengan usia 28 hari. Bapak Ibu, seperti kita ketahui di angka kematian ibu dan bayi memang terus menurun di Kabupaten Landak ya. Tetapi ini belumlah ideal dan kita berharap masih bisa terus kita tekan dari hulu ke hilir. Nah, NICU ini adalah hilirnya. Hulunya adalah mulai dari perawatan dan persiapan ibu yang hamil dan akan nanti melahirkan. Jadi NICU ini adalah di ujungnya gitu. Tapi kita juga tidak berhenti melakukan intervensi di bagian hulu, yaitu persiapan kelahiran agar ibu-ibunya dapat mempersiapkan buah hati dan kelahirannya dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tapi kalaupun akhirnya kejadian, ya kita harus sudah siap dengan NICU-nya gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selain daripada itu kita juga menyediakan ruang operasi molekuler modular yang itu ruang operasi yang terintegrasi oleh satu kontrol panel dan merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi penting agar rumah sakit ini bisa berjalan lancar, efektif dan efisien. Ya, kira-kira ini ruangan operasi standar gitulah ya. Apakah yang lain sekarang kurang standar? Ya, ada sih standarnya, cuma lebih ideal yang baru yang kita resmikan ini. Secanggih apapun kita punya alat, kalau kita tidak belajar bagaimana memanfaatkan alat itu agar optimal, omong kosong. Percuma dong kita kasih anggaran besar-besar, kita siapkan pelayanan yang terbaik, tapi kemudian kita nggak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Sebagai tenaga kesehatan, sebagai staf di RSUD maupun di dinas, kita memang tetap harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Ya, apalagi yang namanya teknologi itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebenarnya sudah didesain, ada kelebihan-kelebihannya dan itu harus dimanfaatkan sehingga mempermudah kita semua dalam melaksanakan tugas. Ya, begitu Dokter Samsir atau nanti kedepannya Dokter Handoyo pegang pasien, nanti ada NICU udah nggak ada NICU ya sama aja lah. Terus apa gunanya kita bikin NICU kan begitu. Tapi alat-alat yang ada itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mensupport agar bayi-bayi yang dirujuk kemari, bayi-bayi neonatus itu bisa bertahan. Demikian juga skill para perawatnya. Ada yang sudah dikursuskan? Sudah ya, yang sudah dikursuskan tentu harus punya skill lebih dibandingkan yang di ruang peri kali ya, perinatal yang di ruang peri tentu beda dengan yang di ruang NICU. Nah, oleh karena itu barulah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, harapan saya agar semua ini bisa dirawat, dijaga, ditingkatkan sehingga ke depan RSUD Kabupaten Landak bisa semakin baik lagi. Nah, untuk NICU di area sini kita ada Sangga punya nggak? Tidak ada. Sangga nggak punya ya? Yang punya Pontianak Bu. Pontianak aja kan yang punya ya, paling deket ya. Jangan lupa promosi Pak Der ya. Siapa tahu kita terima rujukan. Loh ya, kita kan membantu gitu. Jangan lupa bayar. Ya kan supaya jaspelnya naik juga kan. Jadi Ibu Bapak, ini fasilitas yang mungkin terdekatnya adanya di Pontianak, namun sekarang hadir di RSUD Kabupaten Landak. Tentu ini membanggakanlah bagi kita semua dan memudahkan bagi masyarakat kita. Masyarakat kita itu kalau disuruh rujuk itu mikirnya dari Sabang sampai Merauke.
Ada yang pernah ngelihat pasien mikir lama banget disuruh, Pak ini nggak bisa di rumah sakit Landak, harus kirim kontainer. Aduh, telepon ke sana, telepon ke sini, wah itu panjang ceritanya kan, kasihan. Nah tapi kalau kita menyediakan di sini, mudah-mudahan itu meringankan beban keluarga pasien dan sangat diharapkan bayinya bisa survive ya. Jadi kita kadang harus jujur saya katakan, lihat bayi survive lahir 600 gram 500 gram itu kadang-kadang hanya di institusi pendidikan atau di fasilitas kesehatan yang maju. Zaman koas aja tuh bisa megang-megang bayi 500 gram yang sampai berbulan-bulan di rumah sakit bayarnya dia bisa 2 kilo bisa pulang gitu. Tapi kalau di tempat-tempat terpencil seperti di sini itu masih sangat sulit. Nah, tapi itu tentu tidak terlepas dari alat, fasilitas dan tenaganya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mohon dukungannya dan seluruh jajaran pemerintah daerah dan tenaga kesehatan sehingga fasilitas kita bisa semakin baik lagi di masa yang akan datang.